Anda masih bersama dengan Kasih Paham Tarik Ulur Koalisi Partai jelang 2024, Mas Andika. Tadi kalau kita bahas soal proporsional terbuka tertutup ini kan tadi saya tanyakan apakah ini lebih dari sekedar itu. Namun ada juga ketakutan-ketakutan yang menganggap bahwa ini show of force tadi ya, show of force dari partai-partai yang bisa saja melawan gitu dengan establishment politik yang ada sekarang. Namun seberapa mungkin sih sebenarnya ini 8 lawan 1 ini bukan cuma urusan MK doang, tapi urusan Pilpres gitu. Saya punya tafsir begini ya, bisa jadi salah nih Pak Jarod ya tafsir saya. Yang pertama ini cara mengetes PDIP, melempar satu umpan mana yang bisa jadi teman, mana yang kira-kira nggak bisa jadi teman. Dan terbukti ternyata 8 against dengan sikap PDIP Pak Jarod. Ya, bisa jadi tafsir ini salah Pak Jarod ya. Kalau dari saya coba nyambungin antara pertanyaan Mas Pangeran dengan sistem pilpres tertutup atau terbuka. Tetapi apapun itu perdebatannya, saya cukup salut dengan PDIP karena berani melontarkan satu gagasan yang cukup kontroversial. Di mana kalau rasa-rasanya publik ini against dengan sistem proporsional tertutup. Ya, tetapi apapun itu, ini satu sikap politik yang menunjukkan bahwa PDIP itu punya satu gagasan meskipun itu secara umum ya ditolak oleh masyarakat. Kedua, menurut saya juga sistem proporsional tertutup ini Pak Jarod ya tidak bisa memutus juga rantai oligarki gitu ya. Karena oligarki ini bukan lagi penetrate kepada individu-individu caleg, tetapi juga melekat kepada partai politik itu sendiri Pak Jarod. Jadi misalnya kita pun berpindah ke sistem proporsional tertutup, oligarki ini akan tetap melekat dalam sistem politik kita, Mas Pangeran. Seperti itu kira-kira ya. Jadi ini satu wacana yang terpisah dari dinamika koalisi menjelang Pilpres. Baik, saya mau ke Bang Herzaki juga dan Bang Pipin, tapi ke Bang Herzaki dulu. Ini soal penetapan cawapres ini ya. Apakah ada tenggat, apakah ada deadline, kapan ini koalisi perubahan? Ancar-ancar aja deh, kita publikkan nunggu-nunggu nih. Kapan sih ancar-ancar kira-kira? Tadi kata Bang Pipin surprise katanya. Tapi boleh dong kita dikasih kisi-kisi kapan sih cawapresnya diumumin, Bang Herzaki? Ya, kalau dari kami kita serahkan saja kepada Baca Pres Mas Anies Baswedan. Tentunya kami bertiga ini dan ditambah Mas Anies ya sedang menghitung, mengkalkulasi dengan sangat-sangat detail. Karena bicara mengenai pengumuman pun juga menjadi suatu momentum yang menjadi bagian penting ini dalam strategi pemenangan. Sehingga kami mesti hati-hati. Bagaimanapun kami mengusung semangat perubahan akan berhadapan dengan status quo yang tentunya akan sangat-sangat besar ya. Sehingga kita harus taktis ini, ya harus hati-hati sekali, kita hitung betul. Nah, nanti pada saatnya kita akan komunikasikan yang jelas. Kami tidak akan last minute, ya. Kami tidak akan last minute. Sekarang kita sudah melangkah maju dan bahkan mendahului teman-teman dari koalisi lain ya, Bang Pipin ya. Kita sudah punya Baca Pres ya bertiga ini gitu. Nah, kemudian kita juga sudah berkumpul ya hampir setahun. Nanti kita lihat nanti. Ya, kapan cawapres ini tentu pada waktu yang tepat kita rasa sudah memang inilah momentum yang tepat untuk mengumumkan siapa cawapresnya secara satu paket. Nah, nanti kita akan sampaikan ke publik gitu. Karena ini bagian dari strategi untuk bisa mendapatkan kemenangan di Pilpres 2024. Pipin, kan kalau nunggu waktu ini kan namanya udah ada tapi belum mau diumumin. Bener namanya udah ada belum mau diumumin atau namanya belum ada makanya nggak diumumin ya Bang Pipin? Ya saya kira ini kita ada punya 4P1T, T-nya adalah timing. Dan tadi timingnya memang tadi kita sudah punya kesepakatan. Nasdem menyerahkan kepada Capres, Mas Anies, Demokrat juga demikian, PKS juga sama. Jadi kita melihat ya cawapres yang kira-kira memang punya chemistry yang baik dengan Mas Anies, kemudian punya peluang menang ke depan. Dan saya kira punya tadi misi untuk perubahan dan keberlanjutan. Jadi saya ingin tegaskan lah bahwa koalisi perubahan ini bukan semuanya berubah. Kita dukung saya kira Pak Jarod yang disampaikan tentang bagaimana ke depan misalnya tentang program Indonesia Pintar, kemudian program BLT dan sebagainya yang kira-kira rakyat menyukainya. Tetapi kami mohon maaf misalnya kami mengkaji ulang misalnya kenaikan harga BBM misalnya di tengah-tengah kondisi masyarakat sedang susah misalnya, tentu
kemudian negara ini dibangun dengan utang, tentu kita Oke. akan melakukan perubahan itu. Kita tidak mau Baik. generasi ke depan misalnya akan merasakan untuk bayar utang. Jadi ini Oke. tidak adil buat ke Baik. depan. Jadi insya Allah ke depan, insya Allah masalah cawapres kami di koalisi perubahan ini sangat enjoy, Oke. saling setara, saling Baik. menghargai, saling bangun trust yang sangat luar Oke, biasa. baik. Terima kasih Bang Pipin. Satu pertanyaan terakhir saya mau nanya ke Pak Jarod nih. Pak Jarod, pada waktu hari perayaan ulang tahunnya PDI Perjuangan, Presiden Jokowi itu pada waktu pidato bilang Ketua Umum Bu Mega tuh sudah mengantongi nama. Ya, sudah mengantongi nama waktu itu. Tapi belum belum diumumkan. Apa sih yang bikin itu belum diumumkan kalau namanya udah ada? Ini kan kita semua nih gatel nih Pak Jarod nih nungguin kapan kira-kira PDI Perjuangan bakal ngumumin nama dan namanya siapa Pak Jarod? Ya, jadi memang ya nama itu sudah di kantongnya Ibu Mega. Ya kan? Pasti dong sudah kita siapkan. Ya, pasti Ibu Mega punya. Tapi sekali lagi disampaikan tadi, kan untuk mengumumkan itu butuh waktu yang tepat. Butuh pemikiran yang mendalam ya. Karena kita bukan hanya ya sekedar mengumumkan nama, tetapi memastikan bahwa nama-nama ini akan bisa memenangkan 2024. Serta kalaupun sudah jadi gitu ya, apa yang dikerjakan? Ya, kita itu memilih pemimpin ya. Kita ini membutuhkan pemimpin yang namanya Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia yang Baik. menjadi nahkoda dari 275 juta jiwa dengan Indonesia sangat beragam seperti ini. Jadi bukan Baik, Pak Jarod. main-main. Tidak bisa gerusa-gerusu, gitu loh ya. Tidak bisa terburu-buru. gerasa-gerusu, Pak, ya. Gitu loh ya. Jadi betul-betul harus matang betul gitu, Baik. Pangeran ya. Baik, terima kasih banyak Pak Jarod dan itu juga mengakhiri episode Kasih Paham untuk malam hari ini. Kita sudah lihat dinamika koalisi partai politik yang akan terus rame sampai tahun depan serasa. Terima kasih banyak kepada Bang Pipin, kepada Mas Andika, juga kepada Pak Jarod dan juga Bang Herzaki yang sudah bergabung bersama dengan kami lewat sambungan online. Demikian Kasih Paham, sampai jumpa pekan depan. Bye-bye.